Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar para pemirsa? Semoga sehat dan semangat selalu. Kali ini kita akan membahas 3 kata yang tidak kalah unik: understanding, kemudian fear, kemudian resources. Di kalimat ini, di 2 kalimat ini, understanding, kata understanding ditulis 2 kali. Bagaimana keunikan 3 kata itu? Kita lihat. Kalimat ini merupakan bagian dari paragraf ketiga. 2 kalimat ya, kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 4. Kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 di paragraf ketiga sudah kita bahas di video sebelumnya. Artikelnya berjudul A Case Study of a Technology Enhanced Learning Initiative that Supports Authentic Assessment. Studi kasus, studi kasus. Saya kira studi kasus program. Nah, inisiatif ini bisa kita artikan program pembelajaran atau pembelajaran yang didukung dengan teknologi. Studi kasus program pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung assessment otentik. Ryan Job 2019. Baik, kita bahas satu-satu. This include individual values, beliefs, understanding of expected benefits in terms of learning outcomes and student engagement, as well as our understanding of institutional policies and practices that may impede or encourage innovation. Agak panjang. Mana subjeknya ini? This itu ini tapi banyak ya, ini dalam arti banyak. Ini subjeknya this. Mana verbnya? Include tidak pakai s karena tidak includes, tapi include karena subjeknya jamak, plural, lebih dari 1. Apa yang dimaksud this? Di sini di kalimat nomor 2 adalah various factors. Ini kalau Anda masih ingat di video lain, various factors, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membuat inovasi praktek-praktek pengajaran. Nah, itu ya beberapa faktor, beragam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk membuat praktek pengajaran. This faktor-faktor itu, beragam faktor itu include berupa mencakup, meliputi. Faktor-faktor itu berupa keyakinan nilai dan keyakinan individu setiap orang. Nilai dan keyakinan tiap orang. Kemudian faktor lainnya apa? Understanding of expected benefits in terms of learning outcome and student engagement. Nah, ini apa makna understanding di sini? Understanding umumnya berarti memahami, pemahaman. Kalau ini sebagai kata benda, pemahaman tentang keuntungan, manfaat yang diharapkan dalam arti learning outcomes, dalam arti hasil belajar dan keterlibatan atau kesungguhan mahasiswa. Apa artinya pemahaman tentang manfaat yang diharapkan? Nah, saya memahaminya, mengartikannya. Understanding ini bukan pemahaman di sini ya. Ya, pemahaman lebih dari pemahaman. Apa itu kesadaran? Kesadaran tentang apa? Tentang manfaat. Nah, benefit kan? Benefit. Manfaat assessment authentic. Oh ya, expected ya. Manfaat yang diharapkan. Nah, ini kurang. Manfaat yang
diharapkan. Manfaat yang diharapkan. Kesadaran, faktor lainnya, kesadaran tentang manfaat asesmen otentik yang diharapkan untuk meningkatkan, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan. Ini jadi faktor pertama tadi nilai dan keyakinan individu. Faktor berikutnya adalah kesadaran ya tentang manfaat. Nah, kesadaran tentang manfaat. Kalau pemahaman tentang manfaat ya sebetulnya bisa, tetapi yang lebih enak dipahami ya pemahaman, bukan hanya pemahaman ya kesadaran. Kesadaran tentang manfaat asesmen otentik yang diharapkan untuk atau dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, learning outcomes. Nah, in terms di sini ini artinya ya dalam pengertian dalam konteks ini kita artikan manfaat asesmen otentik yang diharapkan dapat apa dalam konteks learning outcome, dalam konteks hasil belajar itu maksudnya apa? Ya manfaatnya untuk meningkatkan hasil belajar. Terus dalam konteks in terms of engagement, student engagement artinya apa? Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan. Itu. Jadi understanding di sini saya memahaminya sebagai kesadaran. Ya boleh jadi ini keliru, boleh jadi orang berbeda pendapat lah ya, bukan keliru ya, boleh jadi orang berbeda pendapat tentang makna understanding di sini. Tetapi dalam konteks ini lebih pas diartikan sebagai kesadaran tentang manfaat asesmen otentik untuk manfaat asesmen otentik yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan. Itu. Faktor lainnya apa? As well as. Masih ingat as well as ini artinya dan, as well as ini artinya dan. Dan our understanding. Nah, pertanyaannya apakah understanding di sini juga berarti kesadaran? Menurut pendapat saya, ini di sini artinya pengetahuan. Dan pengetahuan kita, maksudnya kita tahu atau tidak. Pengetahuan kita tentang apa? Kita tahu atau tidak tentang apa? Tentang institutional policies and practices. Tentang kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek institusional di kampus, barangkali di kampus, di institusi lain apa? Ya mungkin di kementerian juga bisa. Kebijakan di kementerian atau kebijakan di kampus, kebijakan dan praktek ya. Kebijakan dan praktek-praktek institusional yang bisa impede, menghambat atau mendukung inovasi. Nah, itu tantangannya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asesmen otentik. Itu. Jadi sekali lagi faktor-faktor itu berupa nilai dan keyakinan individu, kesadaran tentang manfaat asesmen otentik yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan, dan pemahaman dan pengetahuan kita tentang faktor-faktor ini berupa nilai individu dan keyakinan. Faktor-faktor ini berupa nilai, gimana nih? Faktor-faktor ini berupa nilai dan keyakinan individu, kesadaran tentang manfaat asesmen otentik yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan,
dan pengetahuan kita tentang kebijakan dan praktek institusi yang bisa atau mungkin menghambat atau mendukung inovasi. Ya, memang asesmen otentik ini sebuah inovasi dan juga membutuhkan langkah-langkah inovatif. Itu ya, jadi understanding di sini artinya kesadaran, di sini yang nomor 2 ini kita artikan pengetahuan. Kalimat kedua, ini kalimat kedua juga panjang, agak panjang. Carles tahun 2009 mengatakan, suggest, harfiahnya sih menyarankan, tapi lazimnya juga diartikan dengan mengatakan. Ya, ketika kita mengutip pendapat orang, mengatakan atau berpendapat bahwa academics, para akademisi, may be reluctant, mungkin enggan, to take risk, untuk mengambil risiko. Mengambil risiko apa? Melakukan inovasi, menerapkan asesmen otentik. Carles mengatakan bahwa para akademisi mungkin enggan untuk mengambil risiko karena tadi mengambil risiko melakukan inovasi karena because of a fear of appearing incompetent. Apa artinya a fear di sini? Fear ya ketakutan, kekhawatiran, itu arti harfiahnya. Tapi coba bagaimana? Coba kita artikan. Para akademisi mungkin enggan mengambil risiko karena ketakutannya of appearing, tampak tidak kompeten. Apa maksudnya ketakutan tampak tidak kompeten? Nah, ini artinya para akademisi mungkin enggan untuk mengambil risiko melakukan inovasi karena merasa tidak kompeten. Nah, merasa tidak berkompeten dalam hal apa? Dalam hal asesmen otentik. Itu. Oh ya, ini juga kita potong ya supaya mudah. Oh ya, kita potong sampai di sini. Carles mengatakan bahwa para akademisi mungkin enggan untuk mengambil risiko melakukan inovasi karena merasa tidak berkompeten dalam hal asesmen otentik. Itu. Ini saya memotongnya sampai sini. Nah, kemudian while di sini artinya kan ketika ya, ketika, saat, manakala. Nah, ini saya ganti dengan sementara itu. Sementara itu. Sementara itu, Hart et al., Hart dan kawan-kawan tahun 2011 menyatakan, nah, supaya tidak bosan dengan kata mengatakan, kita pakai menyatakan, sedikit berbeda. Sementara itu Hart 2011 menyatakan, dan kawan-kawan menyatakan bahwa the resource constraint may also lead academics towards selecting the assessment type that enables the most efficient marking process. Ada apa dengan kata resource ini? Resource ini artinya ya sumber daya. Tapi di sini perlu dijelaskan supaya kita pembaca lebih jelas dengan sendirinya, dan Anda penerjemah, kalau Anda menjadi penerjemah, supaya pembaca terjemahan Anda juga menjadi lebih jelas maksudnya resource itu. Sementara itu Hart dan kawan-kawan tahun 2011 menyatakan bahwa resource constraint itu hambatan, keterbatasan. Saya mengartikannya dengan keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya ini perlu dijelaskan. Dia tidak, Hart dan kawan-kawan ini tidak menyebutkan human resource, tapi hanya sumber resource saja. Ini bisa berupa manusia, bisa berupa fasilitas. Nah, itu supaya lebih jelas saya begitu mengartikannya, menerjemahkannya. Hart dan kawan-kawan 2011 menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dalam kurung manusia, fasilitas, juga bisa mendorong, lead ini yang mengarahkan, mendorong para akademisi untuk memilih assessment type, jenis assessment yang memungkinkan
jenis assessment yang paling efisien ya. Ini artinya yang memungkinkan proses penentuan nilai mahasiswa secara efisien. Keterbatasan sumber daya juga bisa mendorong para akademisi untuk memilih jenis assessment. Jenis assessment ini kalau arti harfiahnya yang memungkinkan proses penilaian, proses penentuan nilai mahasiswa secara paling efisien. Nah, itu juga bisa dipahami, tetapi saya mengartikannya, menerjemahkannya dengan kata-kata yang lebih mudah lagi dipahami. Hambatan-hambatan sumber daya manusia dan fasilitas juga bisa mendorong para akademisi untuk memilih jenis assessment yang paling efisien. Paling efisien dalam hal apa? Dalam proses penentuan nilai mahasiswa. Nah, itu. Jadi ini kata-kata enables the most efficient marking process ini saya susun ulang ya, jadi jenis assessment yang paling efisien dalam proses penentuan nilai mahasiswa. Baik, itu kita sudah bahas 3 kata penting di sini. Understanding, kemudian ada 2 understanding, satu artinya yang di atas artinya kesadaran, yang kedua artinya pengetahuan. Fear, ini kita artikan menjadi merasa tidak kompeten, fear of appearing incompetent, merasa tidak kompeten. Kemudian resources di sini diperjelas menjadi sumber daya dalam kurung manusia dan juga fasilitas manusia dan fasilitas. Demikian pembahasan 3 kata unik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe di kanan bawah.